Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita kali ini akan lanjutkan materi kita terkait dengan mikrotik, terkait dengan jaringan komputer ya, khususnya mikrotik. Nah, untuk saat ini kita akan bahas terkait dengan remote, jadi cara mengakses mikrotik. Nah, untuk mengakses mikrotik sendiri, kita nanti bisa beberapa cara yang akan kita pakai. Yang pertama dengan cara telnet, atau kemudian remote langsung ke sistemnya gitu. Biasanya nanti masuknya ke terminal. Kemudian yang ketiga, kita bisa pakai Winbox, kemudian kita bisa pakai Webbox, kemudian kita juga bisa pakai SSH. Nah, untuk Telnet sendiri nanti bekerjanya di port 23. Kemudian karena remote langsung berarti langsung aja direct pakai monitor dan lain-lain. Kemudian kalau Winbox 8291, kemudian Webbox itu port 80 atau port 443 kalau HTTPS. Kemudian kalau untuk SSH itu port 22. Nah, adanya konfigurasi untuk remote di mana? Biasanya di IP service. Jadi nanti teman-teman juga bisa setting IP service-nya, misalkan untuk menyamarkan, kan biasanya ada namanya port scanning ya. Port scanning itu apa? Biasanya metode yang dilakukan oleh hacker untuk mengakses ke satu sistem. Biasanya nanti mereka akan port scanning, misalkan nanti port 23 terbuka, jadi mereka akan exploit ke port 23. Nanti untuk port-port ini bisa kita samarkan, misalkan port 23 diganti 21, 23, atau apa gitu. Oke, kita akan masuk dulu ke routernya, router mikrotik. Kebetulan saya pakai router mikrotik yang di virtual aja, yang di VM, supaya nanti ya gampang diutak-atik aja. Nah, saya masuk ke dalam routernya. Nah, kebetulan untuk router saya ini, saya sudah kasih IP yang mengarah ke ISP, yaitu 192.168.9.3. Jadi nanti saya akan remote pakai IP ini. Nah, sudah bisa saya remote, usernya admin, masih default semua, usernya admin, passwordnya kosong. Nah, ini kalau saya remote pakai langsung gitu, langsung ke langsung ke sistemnya. Nah, ini seperti ini. Yang kedua, remote langsung. Nah, ini IP address-nya 192.168.9.3. Nah, kemudian saya bisa remote juga pakai telnet. Saya bisa buka buka command prompt. Kemudian di command prompt ini saya ketik telnet IP yang saya pakai untuk remote. Jadi sebelum saya telnet, saya pastikan dulu saya harus bisa ngeping atau sudah bisa connect ke IP mikrotiknya. IP mikrotiknya adalah 192.168.9.3. Nah, ini sudah keping, udah bisa keping, jadi saya sudah bisa remote. Saya ketik telnet 192.168.9.3. Oke, sudah bisa login ke mikrotiknya. Ada tulisan login, kemudian saya ketik loginnya admin, username-nya, passwordnya kosong. Nah, saya sudah berhasil masuk ke dalam routernya. IP address-nya adalah 192.168.9.3. Nah, ini adalah cara masuk ke mikrotik menggunakan telnet. Nah, kemudian saya bisa masuk juga menggunakan SSH. SSH saya biasanya pakai putih untuk remote SSH. Jadi pastikan teman-teman sudah download putih. Kemudian nanti di hostname-nya kita masukin IP-nya 192.168.9.3. Portnya masih default 22, kemudian kita open. Nah, sudah muncul seperti ini, kemudian kita ketik usernya admin,
passwordnya kosong. Sudah masuk juga, saya sudah berhasil remote ke Mikrotik saya dengan menggunakan SSH. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian untuk yang cara selanjutnya kita juga bisa remote pakai Winbox. Nah, untuk Winbox sendiri saya sudah punya Winbox-nya, kemudian saya connect to ke 192.168.9.3, usernya admin, passwordnya masih kosong. Saya connect. Oke, ini sudah berhasil juga. Saya sudah berhasil remote ke mikrotik saya. 192.168.9.3. Oke, kemudian saya juga bisa remote pakai Webbox. Saya bisa pakai browsernya 192.168.9.3. Sudah berhasil connect semua ya dengan menggunakan beberapa metode tadi, yaitu Telnet, Port23, remote langsung, Winbox, Webbox, dan juga SSH. Oke, nah selanjutnya kita akan eh, ganti portnya. Yang telnet yang sebelumnya 23 saya misalkan ganti ke 2323 misalkan. Oke, saya masuk ke mikrotiknya. Nah, settingannya ada di mana? Settingannya ada di IP service. Saya print dulu. Kemudian di situ telnet portnya yang sebelumnya default 23 saya akan ganti ke 2323. Set telnet ada di nomor 0. Kemudian portnya saya ganti ke 2323. Enter. Print. Nah, telnya sudah terganti ke 2323. Saya akan coba telnet lagi dari sini. Nah, saya telnet 192.168.23 Nah, saya nggak akan bisa remote ke sini menggunakan telnet karena call not open the connection the host on port 23. Jadi port 23-nya ditutup, jadi nggak dibuka. Kita bisa buka dengan menggunakan tambahan port yaitu 2323. Oke. Nah, sudah berhasil. Oke, kemudian untuk SSH saya akan ganti. Misalkan yang sebelumnya IP service dulu, yang sebelumnya portnya 22 saya ganti ke 2222 gitu Mas ya. Set SSH nomor 3, saya 3 port 2222. Oke. Kemudian saya ganti juga winbox-nya, set 6 port 8299. Jadi untuk port winbox-nya saya 8299 dan untuk www ini atau webbox-nya saya akan nggak buka sama sekali, saya tutup. Jadi saya bisa set 2 disable yes. Oke. Jadi port www-nya saya tutup, port winbox-nya jadi 8299, port SSH jadi 2222. Oke, saya akan coba remote ke putihnya sini. Saya close dulu. Nah, 192.168.9.3. Ini masih default portnya 222 aja. Nah, ini nggak mau. Kenapa? Karena connection reviews untuk yang di port 22. Saya bisa ganti port 22-nya menjadi port 192.168.9.3, portnya 222. Oke, berhasil. User admin, passwordnya kosong. Nah, lanjut kita di Winbox yang sebelumnya 192.168.9.3.
Saya konekin, nggak akan bisa connect karena port defaultnya refuse ditutup ya. Jadi kita bisa tambahkan titik 28299. Bismillah. Nah, sudah masuk. Oke, saya rasa itu silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat tutorial kita terkait dengan port yang ada di Mikrotik untuk akses ke masuk ke dalam Mikrotiknya. Silahkan di-subscribe kalau misalkan video ini berguna untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan juga di-request kalau untuk materi-materi yang pengen yang dibutuhkan terkait dengan pemrograman web, terkait dengan Microsoft Office, ataupun terkait dengan jaringan komputer. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.